واحد، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala, masih muka surat 31 ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-a'irah al-mutaraddijatul ha'irah, yaitu yang berbolak-balik, kambing yang berbolak-balik dan kebingungan. La tadri li ayyihima tatba. Dia tidak tahu ke kelompok yang mana dia itu harus mengikuti. Wa makna ta'iru turaddidu wa tadhhabu. Walaupun ta'ir ini adalah mengembik. Tapi disebutkan Nawawi di sini yaitu berbolak-balik dan pergi. Dan ini lebih sesuai dengan dengan lafaz hadisnya. Terkadang ke sana, terkadang ke sini. Wa qauluhu fi riwayati tsaniyah, sabda Rasulullah SAW dalam riwayat yang kedua. Takirru fi hadhihi marratan wa fi hadhihi marrah. Ta'tifu, yaitu condong. Ala hadhihi wa ala hadhihi, terkadang condong ke sini, terkadang condong ke situ. Dan ini adalah celaan, sifat munafikun. Jadi tidak dinisbatkan kepada kepada ahlu sunnah, tapi dia adalah munafik. Na'udzubillah. Selesai dari syarah Nawawi. Dan masuk dalam karakter hizbiyah adalah sifatun nifaq, banyak sekali. Karena asas dari hizbiyah adalah al-kadzib. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, wa alamatun nifaq ayyakuma ar-rajulu wa yaq'udu ma'a sahibi bid'ah. Termasuk alamat kemunafikan adalah seseorang itu berdiri dan duduk bersama sahibu bid'ah, tidak mau murni dengan ahlu sunnah. Nampak dia tetap hubungan dengan orang-orang ahlul bid'ah, maka ini adalah kemunafikan. Dan cukup ini adalah tercela, enggak layak untuk diambil ilmunya. Walaupun dipanggil ustadz, walaupun dia adalah sering tampil di televisi, enggak layak diambil itu. Dan memang itu bukan jaminan televisi. Tayyib, akhrajahu Ibnu Battah rahimahullah. Wa qala aidan, dan ini semua adalah riwayat yang sahihah, telah diperiksa dalam buku yang lain. Al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yaitu beliau menukilkan hadis bahwasanya roh-roh itu adalah tentara yang berkelompok-kelompok, yang saling mengenal akan saling berdekatan, yang tidak saling mengenal akan saling berselisih. Wala yumkinu ayyakuna sahibu sunnatin yumali atau yumali'u sama. Sahiba bid'atin illa minan nifaq. Dan tidak mungkin ahli sunnah itu akan mau berkumpul dengan ahli bid'ah kecuali disebabkan karena kemunafikan. Yaitu dia bukan ahli sunnah ternyata dia adalah munafik. Atau dia bergaul dengan ahlu sunnah, dengan ahlul bid'ah bukan karena dia cinta bid'ah, tapi dia nggak tahu bahwasanya sahibu bid'ahnya ini adalah sahibu bid'ah. Sahibu bid'ahnya pakai topeng. Nah, berarti sahibu bid'ahnya ini yang munafik. Intinya adalah nggak mungkin ahlus sunnah dan ahlul bid'ah itu suka berkumpul satu sama lain. Baik. Summa qala Ibnu Battah rahimahullah, setelah menukilkan ucapan Fudail bin Iyad, shadaqa al-Fudailu rahmatullahi alaih. Telah benar ucapan Fudail rahimahullah. Fa inna nara dzalika ayanan. Sungguh kami melihat itu dengan mata kepala kami. Orang-orang yang tidak sofi, yang tidak jujur dengan ahlus sunnah. Tampak kecondongannya ternyata ke yang lain juga. Padahal sudah tahu. Wa qala Mubasysyar ibnu Ismail al-Hubuli qila lil Auza'i, dikatakan kepada al-Auza'i, inna rajulan yaqul ana ujalisu ahla sunnati wa ujalisu ahlal bid'ah. Sesungguhnya seseorang mengatakan, saya ini duduk-duduk dengan ahlu sunnah, tapi saya juga duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Faqala al-Auza'i, maka Auza'i mengatakan, hadza rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Orang ini ingin menyamakan antara kebenaran dan kebatilan. Padahal Allah telah memisahkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah. Summa qala rahimahullah, kemudian Ibnu Battah rahimahullah mengatakan, shadaqal Auza'i, telah benar Auza'i. Aqul, saya mengatakan, yaitu kata Ibnu Battah, inna hadza rajulun la ya'riful haqqa minal batil. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang tidak mengenal kebenaran dari kebatilan. Walal kufra minal iman, tidak tahu mana kekufuran, mana keimanan. Wa fi mithli hadza nazala al-Qur'an. Dan tentang orang semacam inilah Al-Qur'an itu turun. Wa waradati sunnatu anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan datang sunnah dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam membicarakan masalah orang yang bermuka dua ini. Qala Allah Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, gabung dengan mukminin. Tapi apabila mereka menyendiri ke setan-setan mereka, ke orang-orang kafir, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah bersama kalian. Baik, berarti yang suka gabung dengan ini dan gabung dengan itu juga, berarti dia menyerupai apa? Orang-orang munafikun. Baik. Al-babus samin, kita baca sedikit lagi. Bab yang ke-8 berarti ya. Atau ke-9. Ke-7. Bab yang ke-7. Khulasatul bahsi fi bid'atil muwazanah. Kesimpulan pembahasan tentang bid'ah muwazanah. Dan ini bid'ah yang sangat terkenal di masa itu. Yang sampai sekarang juga apa? Ali Hasan, dia banyak menampilkan itu. Bid'ah muwazanah. Juga Abdul Hasan Misri, bid'ah muwazanah. Dan kedua tokoh ini selalu apa? Masih dihubungi oleh orang-orang roja. Qala Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali Habibullah wa wafaqah fi khatimatil bahas, di penutup pembahasan beliau, laqad tabayyana lil qari'il munsif, telah jelas bagi pembaca yang munsif, yang bersikap adil, tidak berat sebelah, betul-betul dia ingin mencari kebenaran. Yang pertama, anna ma yud'a min wujubil muwazanati bainal masalibi wal mahasin, bahwasanya sesuatu yang dinyatakan tentang wajibnya kita menimbang antara keburukan dan kebaikan, fi naqdil ashkhas, ketika mengkritik orang-orang, wal kutub, mengkritik kitab-kitab, wal jamaat, juga kelompok-kelompok, dakwa la dalila alaiha. Ini adalah dakwaan yang tidak ada dalilnya. Minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran nggak menyuruh untuk apa? Ditimbang. Ketika bicara masalah Fir'aun, langsung apa? Allah Ta'ala menyebutkan keburukan Fir'aun. Nggak dikatakan, oh tapi dia baik hati juga dulu itu, atau apa. Demikian pula ketika Abu Lahab. Demikian pula ketika berbicara tentang iblis. Nggak disebutkan, oh dia sudah ibadah ribuan tahun juga itu. Nggak, Allah nggak nyebutkan itu. Ketika polanya sedang pola mengkritik, maka apa? Sebutkan saja apa yang perlu dikritikkan itu, agar orang mengambil pelajaran. Demikian pula ketika apa? Masalah Ka'ab bin Malik. Rasulullah nggak nyebut-nyebut kebaikan Ka'ab bin Malik. Langsung apa? Menghajar. Walaupun dia punya kebaikan yang banyak. Termasuk sabiqun al-awwalun dan seterusnya itu. Nggak disebut kebaikannya ketika sedang apa? Sedang makamnya makam tahdzir. Wa huwa manhajun gharibun muhdas. Dan ini adalah manhaj yang aneh dan muhdas, sesuatu yang baru. Tidak sama dengan apa? Dengan masalah, ini Zahabi sendiri menimbang-nimbang dalam apa? Di dalam kitab Siyar. Kita katakan Siyar itu kitab biografi. Namanya biografi, semua disebutkan. Bukan apa? Kitab rudud ataupun naqad, kritikan. Kalau kritikan cukup apa yang perlu dikritikkan saja. Yang kedua, wa anna salafa la yarawna hadzal wujubal mudda'a. Dan bahwasanya kesimpulan kedua apa? Salaf tidak memandang bahwasanya ini adalah sesuatu yang wajib. Seperti yang dinyatakan oleh mereka. Masalah boleh terkadang boleh ketika memang diperlukan. Tapi apa? Ketika tidak diperlukan maka tidak boleh karena bahayanya besar. Kita sedang mengkritik, tahu-tahu kita katakan, oh tapi dia rajin sholat. Nanti orang akan apa? Orang jahil akan memandang, oh dia masih orang baik. Akhirnya nggak jadi dikritik. Hati-hati, dia adalah pencuri, sudah banyak mangsa. Tapi juga dia itu Robin Hood, dia suka apa? Sedekah ke orang lain. Oh dia masih orang baik lah. Nggak apa dia nyuri orang lain, nyuri dari orang lain, dia nanti sedekah ke saya. Nanti orang bingung, orang awam. Nggak perlu kita ketika mentahdir kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Yang ketiga, wa annahu yajibu tahdhiru minal bid'ah wa ahliha bittifaqil muslimin. Wajib untuk memperingatkan dari kebid'ahan dan pelaku kebid'ahan dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa annahu yajuz, dan bahwasanya itu boleh, bal yajib. Dan bahkan wajib dzikru bid'ahihim, menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah mereka, wat tahdziru wat tanfiru minha, memperingatkan dan melarikan manusia dari bid'ah-bid'ah tadi. Enggak perlu ditutup-tutupi. Baik, yang keempat, wa annahu yajuzu bal yajibu jarhur ruwah. Boleh bahkan wajib untuk apa? Mengkritik para rawi yang memang layak dikritik, yang layak dipuji. Wa syuhud, juga apa? Mengkritik para saksi. Tidak semua orang layak bersaksi. Idza kana fihim jarhun yusqitu syahadatahum, apabila memang pada diri mereka itu ada kritikan yang akan menggugurkan persaksian mereka. Ternyata dia adalah pendusta, ternyata dia mudah untuk apa? Menerima rasuah. Ini perlu diperingatkan, persaksiannya gugur. Jangan disembunyikan. Au riwayatihim, au riwayatahum, menggugurkan riwayat mereka. Au yudha'ifuha, atau melemahkannya. Tidak sampai gugur tapi menjadi apa? Melemah.
Yang kelima, waqad naqala Ibnu Abdul Bar anil Imami Malikin wa ashabihi annahu la yajuzul ijarat fi syai'in min kutubi ahli al-ahwa'i wal bidah. Imam Ibnu Abdul Bar telah menukilkan dari Imam Malik dan para sahabat beliau bahwasanya tidak boleh menyewakan sedikit pun dari kitab-kitab ahlul ahwa' wal bidah. Wa tufsakhul ijaratu fiha, dan persewaan kitab-kitab tadi itu harus dibatalkan. Wa anna ulama'a Qurtubah, ulama Qurtuba minhum ahraqu kutuban min kutubi ahlil bidah. Termasuk dari kalangan mereka, yaitu apa? Atau minhum maksudnya di antara mereka ada yang membakar kitab-kitab dari kitab-kitab ahlul bidah. Seperti apa? Termasuk di dalamnya adalah apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Enggak dikatakan oh dalamnya masih baik, ya kita bakar setengahnya. Enggak ada, bakar aja semua, selesai. Gimana bakar setengah? Ternyata apa? Dalam satu halaman yang atas baik, yang bawah buruk, bakar bawahnya. Enggak bagus, nanti kitabnya lucu. Sudah bakar semua. Kebaikan masih ada dalam kitab-kitab salaf. Taib yang keenam, wa naqala Ibnu Muflih ani Ibnu Qudamah wa ghairihi anna salafa kanu yanhauna an mujalasati ahlil bidah wan nadhari fi kutubihim. Ibnu Muflih menukilkan dari Ibnu Qudamah dan lain-lain bahwasanya salaf dulu melarang dari duduk-duduk dengan ahlul bidah dan membaca kitab-kitab mereka. Taib kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.